Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda alhamdulillah banget menjadikan channel ini luar biasa lah, terus berkembang dan terus memberikan motivasi, edukasi buat teman-teman semuanya. Dan sebelum saya lanjutkan ini, saya juga mempunyai channel satu lagi namanya Medi Broni. Anda boleh lihat di sini di layar Anda. Jangan lupa juga untuk disupport, di like dan di share juga, karena saya juga mau bikin video di situ. Mungkin juga akan berkaitan, tapi kita akan berikan perbedaannya, ya. Dan untuk judul video kita yang mau kita bahas hari ini yaitu masih seputaran dari pertanyaan teman-teman semuanya. Daerah mana saja sih yang dikunjungi oleh debt collector ketika gagal bayar pinjol? Ya. Dan pertanyaan ini sebenarnya saya sudah malas ya membahas ini, saya sangat malas. Kenapa? Karena dari jawaban inilah sebenarnya orang-orang bisa mengambil inisiatif yang merugikan diri mereka sendiri atau bermain dengan imajinasi mereka tapi malah merugikan diri mereka sendiri. Tapi karena ini pertanyaan yang selalu dihadirkan kepada saya, mulai saya ada di YouTube sampai sekarang pertanyaan ini tidak pernah terlepas. Daerah mana saja sih yang dikunjungi? Belum tahu nih, apakah pinjol legal, atau hanya sebatas disampaikan ini adalah debt collector pinjol. Kita lihat dulu ya. Ini debt collector pinjol masuk ke sekolah menagih guru, Instagram @majliskopi 2021 merdeka.com. Oke. Maraknya fenomena pinjaman online atau pinjol ilegal di Indonesia telah memakan banyak korban. Polisi sudah berulang kali membongkar jaringan ini. Apalagi tak jarang pinjol ilegal menagih dengan cara kasar, bahkan ada yang ketahuan melecehkan masyarakat dengan verbal. Selain itu membuat nasabah merugi dengan bunga begitu tinggi. Seperti baru-baru ini viral seorang guru wanita adu mulut dengan seorang debt collector atau DC pinjol. DC masuk ke sekolah dan menagih hingga suasana kian memanas. Oke, ini debt collectornya. Melansir dari akun Instagram @majliskopi, momen seorang pria debt collector menagih hutang ke sekolah. Pak, tolong Pak, debt collector pinjol masuk sekolah. Ini kayaknya karena isinya ibu guru semua jadi berani masuk, tulis dalam captionnya. Seorang guru wanita yang diduga sebagai nasabah terus saja ditagih secara tidak sopan, bahkan di hadapan para rekan sesama guru di sekolah. Pinjol ilegal ngata-ngatai nama guru yang tidak sopan menagih di sekolah, dalam keterangan videonya. Guru wanita itu seakan tak mau kalah, ia membalas meninggikan suara dan mengusir debt collector. Cekcok antara nasabah dan DC pun terus berlangsung kian memanas. Sejumlah guru yang lain tampak berusaha melerai dan menenangkan, sementara DC sempat mengancam akan mengunggah potret nasabah. Kamu keluar, pergi, silakan keluar, ujar nasabah. Saya foto kamu, saya upload, ancam debt collector. Guru wanita itu lantas meminta kepada Sapam untuk membantu mengusir. DC tetap berusaha menagih dan sesekali menggunakan kamera handphone untuk mendokumentasikan juga. Tolong dong, ada Sapam nggak di sini? Tolong usir orang ini, teriak guru yang ditagih. Bapak mendingan keluar, saya nggak mau ada masalah di sini, Bapak keluar. Ini manusia yang tidak punya sopan santun. Debt collector pinjaman online atau pinjol ilegal menagih hutang ke guru wanita sampai masuk sekolah. Sempat terjadi adu mulut yang diduga berlaku tidak sopan. Oke, gini ya. Jadi saya sudah berulang kali sih menengok video ini. Sebenarnya saya sudah berulang kali menengok video ini. Di sini kan ada tanda kutipnya adalah pinjol ilegal. Kita belum tahu nih konfirmasi yang sebenarnya itu seperti apa. Bahkan dari pihak bersangkutan itu juga seperti apa, kita juga belum tahu ya. Tapi kalau memang sebenarnya ya, atau seandainya ini terjadi dari pinjol ilegal, yang si ibu silahkan melapor ke kepolisian berdasarkan video-video yang ada. Ya, jangankan penagihan dari pinjol itu, status mereka aja sudah ilegal kalau memang ini terjadi di
pinjol ilegal, ya. Dan di sini ini di daerah mana tadi ya? Soalnya di sini tidak dijelaskan sih ya, daerah mananya sih. Cuman di sini trending aja gitu aja sih. Kalau ada yang tahu ini di daerah mana, silahkan isi di kolom komentar. Dan kalau tahu si yang bersangkutan, boleh juga kirim email kepada saya nanti dengan bilangin aja bahwa saya yang ada di dalam video yang saat ini sedang trending. Nanti saya suruh rekan saya yang dekat dari daerah yang bersangkutan ya. Karena di sini kalau dilihatin memang miris banget ya. Cuman yang nggak masuk akalnya, kalau memang ini pinjol ilegal sama aja mereka bunuh diri dong ya. Kalau memang ini DC dari pinjol ilegal, mereka bunuh diri sendiri ya. Dan nggak begitu lama DC-nya juga akan ketangkap ini kalau versinya memang seperti ini ya. Cuman yang saya takutkan nanti ini bukan dari pinjol ilegal, malah terjadinya di pinjol legal ya. Oke, kita balik lagi ke tema awal kita, daerah mana saja sih yang akan dikunjungi oleh debt collector pinjol ya. Kalau untuk daerah yang akan dikunjungi oleh debt collector pinjol ini tidak ada orang yang bisa memastikan daerah mana sih yang ada debt collectornya ya. Biasanya orang-orang yang bertanya kayak gini mungkin orang-orang yang sudah mentok dan kehabisan akal, mereka sudah tidak tahu lagi mengarah kemana. Yang mereka ada di dalam hati mereka adalah kedatangan debt collector dengan versi yang begana yang begini ya. Sebenarnya untuk didatangi debt collector sendiri, kalau kita pahami benar-benar ya, mau debt collector datang mau dia tidak datang ya, versinya juga tetap mereka sama. Mereka datang pun dalam opsi menagih, mereka menelpon pun dalam opsi juga menagih, berarti sama-sama menagih. Dan poinnya dari kita adalah kita hari ini ada uang atau tidak. Kan saya selalu bilangin seperti itu ya. Kalau memang ada uang, mungkin kita nggak akan menunggu mereka datang dulu baru kita bayar. Yang jadi masalahnya kan hari ini uang kita nggak ada ya. Jadi mau mereka datang mau nggak datang ya itu urusan mereka. Yang penting urusan kita hari ini kayak mana kita bisa mengusahakan uang ini ya. Dan satu lagi juga, meskipun Anda sama-sama terjebak di pinjol yang sama ya, misalnya salah satu dari pinjol legal, Anda terjebak di pinjol yang sama, habis itu Anda berbeda provinsi, bukan berarti semua provinsi Anda akan dikunjungi ya. Dan pilih-pilih juga. Dan bukan berarti juga provinsi pusat ibu kota juga sasaran mereka, bukan berarti seperti itu. Jadi tentang kedatangan debt collector sendiri, kalau saya menganalisa, tergantung dari cara kita berkomunikasi ya. Habis itu tergantung dari cara keberanian kita ketika kita berargumentasi atau bernegosiasi dengan debt collectornya. Kalau kita sudah menunjukkan suatu kelemahan, kan kebanyakan, ini kebanyakan ya, ketika ada debt collector menyatakan siap-siap kami akan datang ke rumah Anda, pasti si debiturnya bilang saya belum ada uang. Nggak penting Anda bilangin seperti itu. Kalau dia sudah bilangin siap-siap kami akan datang ke rumah Anda, Anda cukup bilang oke, saya akan tunggu itu ya, sesuai dengan alamat yang ada sama Anda. Ya udah segitu aja, nggak perlu juga kita uraikan oh saya nggak ada uang. Dengan kita menyampaikan seperti itu, karena lain pertanyaan, lain pula jawaban kita, jadi menandakan bahwa kita sedang takut ketika mendengar ucapan itu. Cobalah, misalnya mereka, kami sedang OTW nih ke jalan ke rumah Anda. Oke, saya sedang ada di rumah ya, saya tunggu di rumah. Atau boleh silakan Anda aja datang, nanti kalau sudah datang kabarin saya. Kan lebih kayak mana ya, kita lebih mempertegas diri kita bahwa mau mereka datang mau nggak datang kita nggak ada rasa takut ya. Dengan seperti itu debt collector akan mikir ini, loh kenapa orang ini, giliran kita tekan dengan ini, kenapa mereka tidak merasa gemetar atau kayak mana. Justru debt collector malah berpikir dua kali ya. Tapi yang kebanyakan saya temukan adalah, saya mau datang ke rumah, kata debt collector, si debitur bilang saya nggak ada uang. Itu bukan jawaban. Dia mau datang ke rumah, apa hubungannya dengan uang Anda ya. Kecuali saya mau datang ke rumah, nanti saya mau ngambil tagihan Anda. Oke, silakan Anda datang ke rumah, tapi saat ini saya belum ada uang ya. Kalau mau datang ke rumah saya tunggu. Simple ya. Bang, itu teorinya bang. Ya Anda lah mempraktekkan, karena Anda yang gagal bayar di situ, bukan saya gitu loh. Ya Anda praktekkan, saya ajarin secara teorinya, Anda praktekin di situ, benar atau tidak secara prakteknya ya.
Jadi yang penting teman-teman itu semuanya, karena saya lihatin kesalahan dalam komunikasi. Belum juga apa-apa orang dalam menagih Anda sudah minta maaf, ya mohon maaf gaji saya belum keluar ini segala macam. Minta maaf itu sama Tuhan aja, nggak usah sama manusia, nggak usah gitu loh. Ya, sama manusia ini cuman kita sebatas menghargai dan menyegani itu aja. Nggak perlu memohon maaf sama dia. Ya, nggak ada juga pengampunan dosa terjadi dari manusia, nggak ada. Ya, minta maaf sama Tuhan. Ya, jadi teman-teman itu jangan sesat gitu loh, jangan asal. Ya, karena banyak saya lihatin, mohon maaf iya jangan datang dulu ke rumah saya, nanti saya usahain. Seakan Anda sudah menunjukkan titik kelemahan Anda yang orang-orang bisa menekan Anda di posisi itu. Ya. Dan untuk video yang tadi itu jangan dipukul rata. Yang saya takutin video tadi itu adalah orang-orang beranggapan si Desi akan datang dengan versi itu semuanya. Dan nanti video yang tadinya viral itu akan dimanfaatkan oleh DC-DC untuk mengancam Anda. Anda mau seperti ini, kami akan datangi Anda. Dia kirim video itu, padahal video ini entah di daerah mana dan Anda di daerah mana. DC-nya entah DC mana dan DC yang datang ini entah DC dari mana. Ya, tidak ada kejelasan. Yang ada di situ cuma pinjol ilegal. Ya, mana tahu itu terjadi dari pinjol legal? Kan kita nggak tahu. Jadi pertimbangkan dulu. Jangan sampai video yang viral ini dimanfaatkan oleh DC untuk menakut-nakuti Anda ke depannya. Ya, dan untuk kedatangan DC di daerah Anda masing-masing itu tidak perlu Anda pikirkan. Dan saya yakin selagi mental Anda kuat, DC pun juga akan berpikir untuk datang ke rumah Anda. Yang penting